Selamat pagi Bapak Ibu, kembali lagi bersama saya Informasi TV yang selalu menyalurkan informasi terpenting atau seputar dunia pendidikan yang paling relevan. Sebelum kita melanjutkan pembahasan lebih dalam, jangan lupa tonton terus video ini hingga selesai dan jangan lupa like, komen, dan share dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak kelewatan video-video terbaru dari saya. Pensiunan PNS bakal dapat gaji double. Ada bonus gaji ke-13. Ini jadwal dan rinciannya. Dirilis pada Kamis 10 April tahun 2025 pada jam 8:43 WIB. Radar Kudus, kabar gembira datang untuk para pensiunan pegawai negeri sipil PNS. Pemerintah memastikan bahwa dalam waktu dekat mereka akan menerima 2 kali pencairan dana gaji pensiun reguler seperti biasa dan tambahan gaji ke-13 yang dinantikan setiap tahun. Langkah ini bukan hanya bentuk penghargaan terhadap pengabdian para abdi negara, tetapi juga bagian dari kebijakan tahunan yang diselenggarakan dengan kebutuhan menjelang tahun ajaran baru. Para pensiunan pun bisa sedikit bernapas lega karena kantong mereka bakal terisi lebih banyak dari biasanya. Gaji ke-13 bonus rutin yang ditunggu-tunggu. Gaji ke-13 bagi para pensiunan bukanlah hal baru. Ini merupakan kebijakan tahunan yang dirancang untuk membantu meringankan beban finansial masyarakat khusus para pensiunan PNS menjelang kebutuhan besar seperti tahun ajaran baru anak-anak dan cucu mereka. Pada tahun 2025 ini, gaji ke-13 dipastikan akan dicairkan pada bulan Juni bersamaan dengan dimulainya tahun pelajaran baru. Kebijakan ini sudah ditekan oleh Kementerian Keuangan sebagai bagian dari alokasi runti dalam APBN 2025. Pencairan ini dilakukan terpisah dari pensiun bulanan reguler yang diterima tiap awal bulan, sehingga dalam bulan tersebut para pensiunan akan menerima 2 kali transfer, satu dari pensiun tetap dan satu lagi dari gaji ke-13. Komponen gaji ke-13 bukan sekedar tambahan uang. Gaji ke-13 bukan hanya berisi gaji pokok atau pensiun dasar. Pemerintah menyusun pembayaran ini secara lengkap dengan berbagai komponen tunjangan tambahan antara lain: A. Pensiun pokok, B. Tunjangan suami istri, C. Tunjangan anak, D. Tunjangan panggan. Tambahan penghasilan pensiun dengan struktur komprehensif seperti ini nominal yang diterima pensiunan PNS bisa mencapai jumlah yang signifikan, tergantung dari golongan dan masa kerja saat aktif dulu. Bagi sebagian pensiunan, total bahkan bisa menyamai atau melampaui 2 kali gaji bulanan. Bentuk apresiasi pemerintah pada pengabdian PNS, gaji ke-13 juga menjadi simbol dan apresiasi pemerintah terhadap jasa dan dedikasi PNS yang telah mengabdi puluhan tahun untuk negara. Meski mereka telah pensiun, pemerintah tidak serta-merta melepas tanggung jawab atas kesejahteraan mereka. Materi Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa komitmen ini merupakan bagian dari program keberlanjutan, jaminan sosial dan penguatan daya beli masyarakat terutama golongan lanjut usia. Ini juga sejalan dengan upaya menjaga stabilitas ekonomi menjelang pertengahan tahun. Siapa yang berhak menerima? Penerima gaji ke-13 adalah para pensiunan PNS termasuk pensiunan TNI, Polri, dan janda duda pensiunan yang masih aktif menerima manfaat pensiun. Selama terdaftar dalam sistem pembayaran pensiun nasional melalui PT Taspen untuk PNS sipil atau PT Asapri, untuk pensiunan militer dan kepolisian mereka akan secara otomatis menerima pencairan tersebut. Tidak diperlukan pengajuan atau pendaftaran ulang, sistem telah mengintegrasikan data dan akan langsung menyalurkan dana ke rekening masing-masing pensiunan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Pemilihan bulan Juni sebagian waktu pencairan gaji ke-13 bukan tanpa alasan. Pemerintah menyelesaikan momen ini dengan awal tahun ajaran baru, di mana banyak keluarga menghadapi lonjakan pengeluaran seperti pembayaran uang sekolah, pembelian perlengkapan belajar hingga kebutuhan transportasi anak. Meski para pensiunan tidak lagi membiayai anak secara langsung, banyak di antara mereka masih aktif membantu membiayai pendidikan cucu.
Gaji ke-13 ini pun menjadi bantuan tempat waktu untuk menjaga keseimbangan finansial rumah tangga mereka. Tak hanya pensiunan, ASN aktif juga terima. Selain pensiunan, gaji ke-13 juga akan diberikan kepada aparatur sipil negara ASN yang masih aktif, termasuk guru, tenaga kesehatan, pegawai kementerian, lembaga, serta pegawai pemerintah daerah. Namun tentu besaran dan komponen yang diterima ASN aktif bisa sedikit berbeda, menyesuaikan struktur gaji aktif yang lebih kompleks. Meski begitu, gaji ke-13 untuk pensiunan tetap menjadi hak istimewa yang tidak dilupakan oleh pemerintah dalam penyusunan anggaran tahunan. Pemerintah minta pensiunan waspada penipuan. Pemerintah juga mengingatkan para pensiunan untuk tetap waspada terhadap penipuan berkedok pencairan gaji ke-13. Belakangan ini, marak modus penipuan melalui SMS, telepon, atau media sosial yang mengatasnamakan Taspen atau lembaga pemerintah. Pensiunan dihimbau untuk tidak memberikan data pribadi atau PIN ATM kepada siapapun. Proses pencairan hanya dilakukan secara langsung ke rekening bank yang terdaftar dan tidak pernah melalui peraturan individu atau pihak ketiga. Demikian aja video singkat ini pada pagi ini, semoga bermanfaat bagi para pensiunan di seluruh Indonesia. Jangan lupa mampir di video berikutnya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.